datang kepadamu. Mengharap ini kekasihku, hamba datang. Musik tanah air ternyata bukan hanya didominasi musik pop, dangdut, atau rock semata. Sebuah grup musik bernama Debu dengan 12 orang personil dari berbagai negara nyatanya juga memberi sentuhan lain dalam keragaman musik yang kini berkembang. Kaya akan nuansa perpaduan dentaman rebana ala Timur Tengah, country, bahkan jazz dan world musik, begitulah Debu mencitrakan dirinya. Dan inilah Mustafa Daud, pria di balik layar grup musik Debu yang kini punya pasar tersendiri di hati pecinta musik tanah air. Lahir di Oregon, sebuah kawasan di timur laut Amerika Serikat, masa kecil Mustafa dihabiskan di sebuah kampung kecil dalam suasana pesantren yang Islami. Hidupnya kemudian berpindah-pindah dari satu negara ke negara lainnya, mengikuti jejak sang ayah sebagai guru tarekat. Saya sebenarnya lumayan unik masa kecil saya. Kita dibesarkan itu tadi, jadi bapak saya sebagai guru tarekat. Jadi kita besar di kayak pesantren tapi di dalam suasana Amerika, dan ya di kayak di ranch atau kayak ini apa namanya, peternakan atau farm lah. Saya di waktu kecil kita selalu ada kambing, ayam, kuda, semua itu ada di situ. Jadi anak kampung banget itu. Kalau buat saya, yang saya paling mahal saya dapat dari bapak saya adalah bahwa kita kan nggak pernah masuk ke sekolah umum ya. Jadi kita selalu dari kecil belajar homeschooling. Tapi yang mahal dari bapak saya yang kita dapat, dan ibu juga, adalah bahwa apapun bidang yang kita mau pasti bisa. Saya lahir di Oregon, tapi itu numpang doang. Lalu kita pindah ke Texas. Texas sempat nggak terlalu lama di saat itu. Lalu pindah ke Washington State. Jadi ini semua rata-rata di tepi barat ya. Washington State, lalu California, lalu Texas lagi, New Mexico. New Mexico paling lama. Hidup dalam sebuah komunitas kecil beraliran sufi yang dipimpin langsung sang ayah Syekh Fatah, Mustafa kecil harus bisa mengkondisikan dirinya sebagai bagian dari anggota keluarga yang punya norma dan aturan sendiri dalam menjalani kehidupan. Sosok ayah sang pemimpin dan ibu yang penuh perhatian mengisi kenangan masa kecilnya pada sosok kedua orang tuanya. Bapak saya punya prinsip, kalau di dalam rumah kita, dan kan beliau sebagai guru tarekat, jadi kalau bahasa Inggris kita bilang my way or the highway, artinya bahwa jalan saya atau jalan raya deh, artinya pokoknya ikuti gaya apa yang diajarkan, atau enggak ya silakan pergi gitu. Jadi buat kita ya dari dulu, dan buat saya itu saya sangat sekarang sangat mensyukurinya gitu, karena kita jadinya benar-benar itu tadi, kita bisa belajar konsisten dalam hal-hal yang mungkin tidak semua orang punya pada saat, apalagi dia di dalam keadaan yang biasa, belum tentu dia akan dapat kekonsistenan itu gitu kan. Ibu saya adalah ibu yang terbaik ya, sangat baik melayani anaknya, maksudnya sangat bagus. Cuman waktu dia punya anak kembar dan lagi 1,5 tahun kemudian punya anak lagi, berarti balita 3 sekalian yang dia harus urusin. Otomatis ya kita yang lebih dewasa dikit udah harus benar-benar cari jalan sendiri dah. Sehingga ya kita mulai dari 10 tahun, 11 tahun udah harus ngurusin kayak apa namanya, kalau kita pengen baju apa, kita belajar jahit, ini semua kita bisa dengan sendiri karena menyangkut, kalau tidak ya ibu kan sibuk gitu kan. Jadi kalau tidak ya nggak dapat, jadi akhirnya kita cari jalan keluarnya kan, seperti itu. Justru itu yang kita bilang jadinya kita kuat, mandiri gitu kan. Banyak hikmah yang bisa dipetik dari hidup Mustafa yang mengembara dan berpindah-pindah tempat. Tapi soal pendidikan dan cara orang tuanya mengajarkan hal-hal baik di masa kanak-kanaknya sampai saat ini masih sangat berkesan di hati Mustafa. Satu hal yang paling diingatnya adalah bahwa kerja adalah sebuah karya, bukan cara untuk mendapatkan materi. Kalau kita pindah pertama dari Oregon pindah ke Texas,
itu oke, kita keluarga doang. Tapi saya masih umur 6 bulanan atau mungkin belum sampai 6 bulan, 2 bulan. Itu pun saya nggak ingat. Tapi setelah saya mulai ingat tempat-tempatnya, itu waktu pindah, kita berpindah dengan satu rombongan 60 orang. Jadi teman-teman udah dibawa, jadi nggak pernah merasa kayak pindah, cuman suasana luarnya aja yang jadi berubah gitu. Sekolah masih lanjut, semua masih lanjut. Kita nggak diajarkan bahwa dengan kita kerja kita dapat duit, kita nggak diajarkan kayak gitu. Kerja dapat kepuasan diri kita sendiri, maksudnya apa yang kita lakukan berkarya kita akan dapat puas. Jadi dari pola itu kita mendekatinya. Lama-kelamaan ya kita maksudnya dewasa sendiri ya, ada saat-saat dimana ya udah jelas lah kita kejar duitnya atau apa, tapi yang kita diberikan seperti itu. Penurut kadang, nakal juga kadang, jadi tergantung kita. Tergantung juga ya. Karena gini, yang saya dapat dari situ adalah sebenarnya semua tergantung keyakinan kita. Ya, kita minum air putih, kita tahu haus kita akan hilang dengan air putih itu, tapi itu adalah keyakinan. Keyakinan karena kita udah buktikan berulang-ulang kali, sehingga kita yakin, itu disebut dengan keyakinan. Bukan bahwa kita rasa akan kayak gini, bukan, itu lain lagi, itu masih kepercayaan ya. Kalau keyakinan adalah sesuatu yang dibuktikan berulang-ulang kali. Nah, dengan yang tadi soal keuangan, soal karya dan lain-lain, itu sudah merupakan keyakinan karena sudah dibuktikan. Belajar banyak dari sang ayah dalam hal memandang hidup, Mustafa sampai saat ini meyakini bahwa materi bukan suatu hal pokok dalam menjalani hidup. Semua sudah diatur oleh Yang Kuasa dan dia percaya pada semua itu. Kalau di dalam keluarga kita ekonominya lumayan keren, istilahnya tidak terlalu punya duit. Tapi yang satunya adalah bahwa ya karena bapak saya kan di bidang dia bukan profesional kan. Dia guru tarekat, dan otomatis sebagai tarekat yang kita diajarkan kan istilahnya bahwa apapun, dan sebenarnya udah jelas dalam Al-Quran kalau apapun yang kita hadapi Allah sudah menanggung rezeki kita. Uang itu tidak jadi masalah, ada keren, nggak ada juga keren, kita masih lanjut gitu kan. Banyak orang tidak tahu. Kalau dia tak tahu kalau sebenarnya ada bahasa kuda yang kita kalau bisa memahami benar-benar kita saling paham.